Nasta'inu billah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita belum meminta kepada Allah, Allah sudah beri. Maka di antara tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kehidupan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di hari Sabtu, kalau teman-teman yang mengikuti kajian Zoom di pagi hari, kita belajar tentang bagaimana kondisi Ibnu Taimiyah bersama ibunya. Ketika harus berpisah jauh, Ibnu Taimiyah berada di Mesir. Dan ketika itu Ibnu Taimiyah menulis surat kepada ibunya, "Bunda, Ibu, saya sangat merasakan rindu yang begitu luar biasa. Tapi saya tidak bisa meninggalkan tugas yang mulia ini untuk menuntut ilmu dan belajar, mengajar juga." Ya, subhanallah. Apa jawaban Ibunda Ibnu Taimiyah ketika Ananda tercintanya menulis surat kepada beliau merasakan kerinduan yang luar biasa? Kata beliau, "Wahai Ibnu Taimiyah, wahai Ahmad bin Halim." Beliau nama aslinya adalah Ahmad. "Wahai Ahmad Ibnu Taimiyah, sesungguhnya," kata ibunya, "tidaklah aku melahirkanmu kecuali yang aku harapkan engkau mengemban amanah dari Allah untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk agamamu." Subhanallah. "Wahai Ahmad Ibnu Taimiyah, tidaklah aku membesarkanmu kecuali aku memiliki harapan engkau habiskan waktumu untuk agama ini." Subhanallah. Disitulah letak teman-teman rasa untuk bisa memberikan sesuatu kepada agama ini. Kalau kita hanya diam saja, dakwah agama ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bergerak, maka di situ kita bisa ambil peran ya akhwat. Dan bisa jadi itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Allahu akbar. Terkadang ya teman-teman, ketika kita memandang sebuah amal, itu terkadang kita mengatakan begini, kayaknya sholat tahajud lebih baik, kayaknya puasa lebih baik. Padahal kalau kita pandang sebuah amal, mestinya kita lihat juga amalan itu berdampak enggak untuk kebermanfaatan orang banyak. Kalau amalan itu berdampak kepada kebermanfaatan orang banyak, maka kita prioritaskan. Dan begitulah para ulama, mereka tidak seluruhnya menghabiskan waktu malamnya untuk sholat. Di antara mereka menghabiskan sebagian malamnya untuk murajaah, untuk belajar, untuk berfatwa, karena mereka berpikir kebermanfaatan yang mereka cari. Ya subhanallah. Dan subhanallah, bagaimana mungkin kita akan memberikan manfaat kalau kita tidak memiliki apa-apa? Apa yang akan kita beri kalau kita ternyata tidak mau duduk di majelis ilmu? Yuk mari untuk memotivasi kita semuanya di awal perdana setelah Ramadan ini, jadikan prioritas kita mendatangi majelis ilmu di dalam kehidupan, bukan sebagai sampingan, bukan. Karena sesungguhnya yang namanya menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasta'inu billah. Kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah sifat yang mulia, ibadah hati yang bernama al-qanaah. Kenapa saya perlu mengangkat judul al-qanaah? Karena ternyata jika seorang wanita melekat dalam dirinya sifat qanaah, maka tatanan hidup ini akan menjadi baik. Seorang suami tidak lagi memikirkan korupsi. Seorang suami tidak lagi mengambil sesuatu yang bukan haknya kalau memiliki istri yang qanaah. Dan qanaah ini ya akhwat akan memberikan ketenangan di dalam diri kita masing-masing. Apa makna qanaah sebenarnya? Qanaah itu sering kita dengar dan terkadang kita tidak tahu apa makna qanaah. Para ulama mengatakan bahwa qanaah itu adalah ridha dengan apa yang Allah berikan dan menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Tulis besar-besar kalau perlu di dinding. Qanaah adalah ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Subhanallah. Kalau kita semua berpikir ya akhwat, saat ini Allah berikan kita suami tipe A misalnya, maka kita ridha alhamdulillah dan kita menerima. Kalau saat ini Allah memberikan rizki kepada kita dengan sesuai takaran yang Allah tahu,
maka kita akan katakan alhamdulillah. Kalau kita sekarang Allah berikan amanah seorang anak dengan jenis apapun, kita ridha menerimanya, kita menerima dengan penuh lapang dada, maka hati kita akan menjadi tenang. Tidak ada yang perlu digusarkan, tidak ada yang perlu digelisahkan. Apa yang menyebabkan terkadang hati kita itu selalu bimbang? Apa yang menyebabkan terkadang hati kita selalu gelisah, tidak tahu arah kemana jalannya? Karena kita belum ridha dengan ketetapan Allah. Kita masih terlalu banyak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ya akhwat, kalau benar-benar kita itu menerima dengan sepenuh hati pemberian dari Allah, maka yang keluar dari lisan kita adalah tahmid, tahmid dan tahmid. Kita akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah kita pernah meminta mata kepada Allah? Siapa yang pernah meminta mata kepada Allah? Tidak ada satupun dari kita yang meminta mata. Tapi ternyata Allah beri kita penglihatan. Siapa di antara kita yang meminta kaki kepada Allah? Tidak ada satupun dari kita yang meminta kaki kepada Allah. Tapi Allah berikan kaki itu untuk bisa berjalan kepada kita semuanya. Siapa yang meminta telinga kepada Allah? Tidak ada satupun dari kita yang meminta telinga kepada Allah. Tapi Allah berikan kenikmatan pendengaran agar kita bisa mendengar. Dan di luar sana, Allah tidak memberikan pendengaran kepada sebagian hambanya. Allah tidak memberikan nikmat melihat kepada sebagian hambanya. Allah juga tidak memberikan nikmat untuk bisa berjalan kepada sebagian hambanya. Subhanallah. Maka dari itu para ulama mendefinisikan juga qanaah adalah mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri dan tidak terobsesi dengan apa yang tidak Allah beri. Ini catat baik-baik. Jadi yang namanya qanaah itu kita benar-benar mencukupkan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita. Apa yang telah Allah titipkan kepada kita, kita terima dengan baik. Apa yang tidak Allah titipkan kepada kita, tidak usah kita cari. Karena sesungguhnya ya akhwat, saat ini kita itu tidak memiliki apa-apa. Harta yang Allah titipkan, jabatan yang Allah titipkan, anak yang Allah titipkan, suami yang Allah titipkan kepada kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dia merasa tidak memiliki, ketika sang pemilik itu mengambilnya, maka ia ridha. Coba teman-teman bisa lihat. Kalau ada orang parkir, dia bawa mobil yang pintunya hanya 2. Kalau kita kan punya mobil standar ya alhamdulillah, pintunya kalau ditarik itu ke samping, kalau itu pintunya naik ke atas. Nah, kalau ada orang punya mobil itu nitip ke Pak Parkir. Setelah itu nanti dia selesai keperluannya mau diambil lagi, kira-kira Pak Parkirnya bilang begini enggak? Mas, Mbok yo jangan diambil toh Mas, gitu ya. Kan tadi jenengan sudah titipkan ke saya tuh pengen punya mobil kayak gini. Kira-kira Pak Parkirnya bisa dilaporkan ke polisi enggak? Dilaporkan loh, bukan barang miliknya kok. Dia mau mengambilnya. Ya sama, semua yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita itu sejatinya bukan milik kita ya akhwat. Hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita itu gelisah nih, kalau ada sesuatu yang hilang dari dunia ini diambil oleh Allah lagi, karena kita merasa memiliki. Karena kita merasa apa? Memiliki. Ya, sekarang kita mindsetnya dirubah, bahwasanya semua adalah titipan dari Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, maka kita benar-benar menjadi hamba Allah yang qanaah. Cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, ia pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena sungguh nikmat yang Allah beri kepada kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Di antara sesuatu yang Allah akan minta kepada kita sebuah pertanggungjawaban, teman-teman, adalah usia yang kita habiskan, masa muda yang kita habiskan, ilmu yang telah Allah beri, untuk apa kita amalkan atau justru kita tidak amalkan. Yang keempat adalah harta. Allah akan tanya kepada kita, dari mana dan untuk apa. Ya, Masya Allah. Bahkan Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ini adalah rizki yang luar biasa. Kata beliau, ya kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslam. Orang yang beruntung itu, lihat teman-teman, orang yang berbahagia itu, orang yang mendapatkan limpahan rizki yang luar biasa, keberuntungan yang luar biasa. Man aslam, orang yang sudah masuk Islam. Di sini saya yakin yang hadir semuanya adalah muslimah. Artinya kita mendapatkan keberuntungan yang luar biasa.
senantiasa. Wa ruziqa kifafan atau wa ruziqa kafafan, dan yang Allah beri kecukupan. Ya subhanallah. Jadi orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang muslimah, seorang muslimah yang diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qanna'ahallahu bima ata, dan dia qanaah terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa cukup dan puas. Qanaah itu puas, merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, ternyata sifat qanaah ini adalah salah satu ciri dari kesempurnaan iman. Kalau kita mengatakan diri kita adalah orang beriman kepada Allah, maka seharusnya sudah menjadi sebuah keniscayaan qanaah itu melekat dalam diri kita masing-masing. Tapi kalau kita mengaku diri kita beriman, kita senantiasa mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, kita senantiasa bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita belum sempurna imannya. Ya subhanallah. Dan iman itu butuh bukti, bukan hanya pengakuan. Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya iman itu adalah ya pengakuan di dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan bukti dalam anggota badan. Jadi 3 rukun ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Subhanallah ya akhwat, apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semuanya para akhwat di zaman para sahabiyah, ketika beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi neraka, dan beliau mengatakan, tidaklah aku melihat mayoritas penduduk neraka kecuali penghuninya adalah para wanita. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kenapa kebanyakan penduduk neraka itu wanita? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka beriman kepada Allah, mereka tidak mengkufuri Allah. Tapi ternyata banyak di antara wanita itu yang tidak bisa mensyukuri atas pemberian dari suaminya. Mereka tidak bisa qanaah dari apa-apa yang telah Allah titipkan kepada suami mereka. Ya subhanallah. Dan ini terjadi pada diri kita, perempuan-perempuan di zaman sekarang. Ada enggak perempuan-perempuan yang ia tidak cukup dengan pemberian suaminya dan mencari lagi, menyibukkan dirinya untuk mencari sesuatu yang bukan kewajiban. Subhanallah. Ya akhwat, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tulang rusuk, bukan tulang punggung. Sekarang yuk kita sama-sama meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Apa doanya? Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kulla ghaibatan li bi khair. Itu kalau pakai dhamir anak. Tapi kalau pakai dhamir nahnu, dhamir kita, maka doanya Allahumma qanni'na bima razzaqtana wa barik lana fi wa akhluf alaina kulla ghaibatan lana bi khair. Saya ulangi sambil saya artikan pakai dhamir saya. Allahumma ya Allah, qanni'ni, jadikanlah aku orang yang qanaah, orang yang merasa cukup dan puas, bima razzaqtani, terhadap rizki yang telah engkau beri. Karena yang namanya qanaah itu pemberian dari Allah. Yang namanya qanaah itu amalan hati ya akhwat. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa barik li fi. Nih teman-teman penting nih, wa barik li fi. Hamba memohon berikanlah keberkahan. Karena yang kita cari itu barakahnya, bukan banyaknya. Dan berikanlah keberkahan dari rizki yang telah engkau beri kepadaku, dan berikanlah keberkahan. Subhanallah. Wa khluf alayya, serta gantikanlah apa yang luput, ghaibah itu apa yang tidak kita miliki, kepadaku, dan gantikanlah apa yang luput dariku. Wa khluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, dengan sesuatu yang lebih baik, dan gantikanlah apa yang hilang, apa yang luput, apa yang belum kita miliki dengan sesuatu yang lebih baik. Ya akhwat, dari doa ini tolong ditulis
Ada faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa yang namanya rizki patokannya bukan banyaknya, tapi seberapa barokahnya. Yang kedua, yang kita kejar adalah kebarokahan. Yang namanya rizki itu yang kita lihat bukan banyaknya, bukan digit dari rekening-rekening yang teman-teman punya, tapi dari barokahnya. Dan kebarokahan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kami merasakan itu adalah barakah, keberkahan dari Allah ketika kami harus tinggal di sebuah gurun pasir. Ya, dalam menuntut ilmu kurang lebih 6 tahun, dan kala itu di zaman 2004 sampai 2010 kami diberi jatah ya, oleh bagian sekolah itu 1 bulan 500.000. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang ada Allah berikan kecukupan, kami tidak punya hutang, dan alhamdulillah kita bisa makan. Allah benar-benar telah mengatur keadaan kami sebagai penuntut ilmu dengan ditempatkan di tengah gurun pasir. Jadi nggak ada kesempatan kita para perempuan di sana yang sedang belajar untuk ke mall, nggak ada. Boro-boro mall, adanya warung, dan itu warungnya penunggunya laki-laki, yang biasa ke warung bapak-bapak. Kalaupun harus ke pasar, yang ke pasar suami kita. Karena yang jualan di sana, yang di pasar itu bapak-bapak, nggak ada perempuan ke pasar. Dan ini hikmah teman-teman. Kenapa perempuan itu nggak ke pasar? Karena biasanya kita sudah ngelis 5, yang dibawa pulang 10. Bener nggak sih? Kita sudah ngelis tuh, yang mau dibeli bawang merah, bawang putih, sampai di rumah jadi banyak. Itu perempuan. Bapak-bapak, Pak, nitip ya, ini kertasnya. Terus bapaknya ke pasar, pulang ke rumah sesuai dengan titipan. Iya nggak? Itu hikmah ternyata. Kenapa bapak-bapak tuh ke pasar? Karena nggak lihat kanan kiri. Subhanallah. Beda sama kita ibu-ibu. Dan subhanallah, kami merasa ya, zaman dulu itu kita makan tiap hari itu aja Allah belum berikan kebosanan. Jadi masya Allah, makan karena lapar jadi makan. Kan posisinya nuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu biasanya cepat lapar. Iya nggak? Orang kalau sudah lapar, makanan apa yang ada di depan tuh dimakan. Dan inilah hikmahnya kenapa kata Rasulullah SAW, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Karena yang namanya kondisi kita lapar, kita sudah nggak bisa lagi merasa apa itu enak atau tidak. Yang penting bisa makan. Ya subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting nih bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Manakala di rumah kita Allah berikan hari ini ada sesuatu yang bisa kita makan. Subhanallah, kita katakan alhamdulillah masih ada beras kilo cukup, alhamdulillah masih ada garam cukup. Sampai dulu tuh saya ingat banget teman-teman kami yang belum pada menikah, kondisinya waktu itu harus makan nasi lauknya kurma. Bisa dibayangkan enggak? Nasi lauknya kurma. Tapi kan nasinya orang Arab bukan kayak kita nasi orang Indonesia putih. Nasi putih nggak ada rasa. Kayaknya nggak ada ibu-ibu makan nasi putih lauknya kurma kayak gimana gitu ya. Kalau di sana kan nasinya itu sudah diolah. Mungkin kalau bahasanya ibu-ibu di sini kayak nasi kebuli. Nasi kebuli ibu-ibu tanpa lauk juga saya kira bisa dimakan ya. Seneng kan, dah wangi. Nah di sana begitu. Sampai subhanallah mereka itu makan dengan kurma. Alhamdulillah bisa makan, Masya Allah. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, kita sampai detik ini Allah berikan kehidupan. Jadi ibu-ibu, PR nih untuk kita. Kalau pagi kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan aman. Kalau pagi hari kita mendapati ada makanan yang bisa kita makan untuk hari ini, maka kata Rasulullah SAW, dia telah mendapatkan dunia bahkan lebih daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang menjadi biasanya ibu-ibu itu pusing karena memikirkan 2 hari lagi makan apa, pekan depan bagaimana, bulan depan saya mau nengok anak ke pondok, hari ini belum ada sangu untuk ke sana. Itu yang bikin saya pusing Ustazah. Subhanallah, masih 1 bulan Bu, bisa jadi besok sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menitipkan jatah rizki untuk anak kita. Jangan perlu khawatir ya subhanallah.
Subhanallah. Masih panjang waktu perjalanan 1 bulan. Bertakwalah kepada Allah agar Allah beri rizki dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Bu, rizki Allah itu unik. Tidak bisa dipikir dengan akal kita. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita benar-benar berada di rel garis yang lurus, Allah tuh kasih kepada kita rizki yang gak terduga-duga. Saya punya kisah, dan kisah ini masih hangat ya, belum lama. Dan ini menurut saya dan suami, ini adalah rizki dari Allah yang tidak terduga-duga. Insya Allah, ya semoga Allah mudahkan. Kami itu buka program umroh untuk bulan September. Kemudian kami kaget, ternyata yang mendaftar itu, Bu, diantaranya adalah seorang ikhwan, seorang laki-laki yang dia sudah punya istri, sudah punya anak kecil usia sekitar belum setahun anaknya. Dia datang kepada suami saya kenal baik dengan beliau. Kata beliau, Ustadz, saya mau daftar umroh bulan September nanti untuk 7 orang. Untuk siapa, Mas? Untuk saya, untuk istri, untuk anak saya yang masih kecil, untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk mertua saya, dan untuk bapak mertua, ibu mertua, bapak mertua, semuanya umrah. Ibu-ibu, suami itu kenal dekat dengan beliau. Dan menurut suami kondisinya dulu, beliau saat ini, beliau rumah saja masih di rumah ibu mertua. Ya subhanallah. Dan suami itu tahu betul beliau itu kondisinya dulu adalah sebelum menikah adalah seorang pemuda yang sangat sayang kepada ibunya. Sampai-sampai beliau pernah bercerita kepada suami saya, Ustadz, saya itu, dan kalau ibu-ibu tahu kondisi rumah beliau dan bapaknya, rumahnya sebesar mihrab ini. Sebesar mihrab ini. Beliau bilang, Ustadz, saya itu biasa tidur di masjid. Beliau ada masjid dekat rumah beliau. Saya biasa tidur di masjid, Ustadz. Karena nggak bisa tidur di rumah, nggak ada tempat. Tapi saya punya kebiasaan. Kalau mau tidur itu, saya ke ibu. Ya, ke ibu. Ibu saya tuh nggak bisa tidur sebelum cerita. Ya, jadi beliau dengarkan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Baru setelah ibu tidur, saya balik ke masjid untuk tidur. Subhanallah. Ini kira-kira menurut ibu-ibu, pemuda ini sebelum dia menikah begitu, pemuda yang salih nggak? Salih. Dekat dengan masjid. Kadang beliau juga menjadi imam masjid, ya Masya Allah. Beliau menikah dengan seorang perempuan, ya Masya Allah. Dan ketika itu punya bisnis ya ibu-ibu. Subhanallah, di antara bisnisnya tuh bikin produk, kami tahu betul ya, produk pembersih itu loh. Kalau misalnya ibu-ibu kamar mandinya kotor, terus dilas-las, dikuas-kuas itu loh. Terus nanti berapa menit diguyur, bersih. Ada kan produk begitu ya? Beliau bikin produk itu. Dan kata beliau menargetkan harga di atas harga pasaran produk yang ada. Tapi Allah tuh kasih, katanya beliau, subhanallah, larisnya luar biasa. Larisnya luar biasa. Padahal produknya lebih mahal daripada harga yang ada. Siapa yang mengantarkan konsumen kepada beliau? Allah. Kami baru tahu kenapa produk mereka itu laris. Mungkin mereka punya niat ya, pengen membahagiakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Kalau kita pikir dengan akal kita nggak bisa, Bu. Ya subhanallah. Nggak bisa loh, dia produknya lebih mahal. Tapi ternyata Allah kasih konsumen yang banyak. Dan Allah kasih dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Belajar dari kisah itu, Bu. Kami belajar. Ternyata sesungguhnya kalau kita punya cita-cita yang mulia, kalau kita pengen membahagiakan orang tua kita, kalau kita pengen kita memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, maka Allah kasih rizki dari arah yang terduga. Subhanallah. Jadi jangan pernah takut, khawatir bagaimana nanti dan nanti. Biarkan Allah yang mengatur semuanya. Perempuan itu sifatnya, ya karena saya perempuan jadi saya paham, biasanya lebih panik daripada bapak-bapak. Ya nggak semuanya. Biasanya perempuan itu biasanya lebih bermain ke perasaan daripada akal. Betul. Perempuan itu baper, ya kan? Dan subhanallah, perempuan itu terkadang lisannya diucapkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Maka hati-hati untuk kita semuanya apabila dari lisan kita ternyata ada kata mengeluh, dari lisan kita ada kata kita tidak bersyukur, karena itu yang akhirnya menyebabkan para wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik lagi ya, dari hadis yang Rasulullah SAW katakan, di antara penyebab banyaknya wanita di neraka itu karena tidak mensyukuri nikmat Allah ya, yang Allah titipkan kepada suaminya.
Yang kedua, di antara banyaknya para wanita yang menjadi penghuni-penghuni nerakanya Allah karena ia melupakan kebaikan suaminya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, wahai para sahabat, kalau seandainya di antara kalian itu sudah berbuat baik kepada istri-istri kalian dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, kemudian suatu hari kalian bersalah, kalian melakukan sebuah kesalahan di hadapan istri kalian, maka istri kalian akan mengatakan dengan lisannya bahwasanya engkau wahai suamiku tidak pernah berbuat kebaikan untukku dan anak-anakku. Zaman sekarang banyak nggak perempuan yang begitu, ibu-ibu? Banyak nggak? Banyak di luar sana. Subhanallah. Dan ini PR untuk kita. Apa yang mesti kita lakukan agar kita menjadi orang yang qanaah? Ketika suami kita memberikan jatah bulanan untuk kita, kita katakan, wahai suamiku, belahan jiwaku, wahai zauji. Kalau di sini ibu-ibu manggilnya apa toh kepada suaminya? Di awal bulan suaminya pas ngasih uang. Ayo, biasanya panggilnya apa? Ayang bebek, ayang bebek, ya. Alhamdulillah, jazakallahu khaira. Katakan itu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan engkau yang telah berbuat baik kepada diriku dan anak-anakku. Dan saya doakan, misalnya ibu-ibu isi amplopnya itu tidak setebal seperti biasanya, misalnya. Maka ibu-ibu bilang ke suaminya, ayang bebek, saya terima dengan sepenuh cinta amplop ini, ya. Dan saya berdoa semoga amplop ini isinya cukup sampai bulan depan. Kira-kira Bu, suami kalau dengar istrinya begitu tambah sayang apa mbatan? Tambah sayang, alhamdulillah. Beda dengan istri yang suaminya kasih jatah bulanan, lihat amplopnya menipis tidak seperti biasanya. Bu, ini amplop ada uangnya, buat jatah sebulan ya Bu. Istrinya langsung begini, amplopnya tipis gitu ya. Gimana mau cukup? Belum buat popok, belum buat susu, belum buat listrik, belum buat ini. Subhanallah. Suaminya yang ada, Bu, senang apa pergi keluar rumah? Pusing 7 keliling. Ya Allah, Bu, baru saya kasih nggak berterima kasih. Ya subhanallah. Jadi yuk mulai kita jadi istri salihah, jadi istri yang qanaah. Kita berdoa, ya Allah, semoga Allah cukupkan dengan uang ini untuk 1 bulan. Maka Allah akan berikan kecukupan. Ya subhanallah. Dan ini yang harus kita lakukan kepada suami kita. Ya masya Allah. Bisa nggak praktek nanti Bu? Sekarang tanggal 29. Besok awal bulan, ya kan? Rabu tanggal 1. Rabu tanggal 1 suaminya kasih bilang, jazakallahu khaira ayang bebek gitu ya. Atau begini, doakan saya bisa menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Subhanallah, sebenarnya nih ibu-ibu, apa yang Allah beri kepada kita itu sudah lebih dari cukup. Kadang kita para perempuan itu lebih kepada membeli sebuah keinginan daripada kebutuhan. Subhanallah, dan ini yang membuat akhirnya kita tidak bersyukur dengan pemberian suami kita. Baik, sekarang kita belajar bagaimana tipsnya agar kita itu bisa qanaah. Agar kita bisa qanaah, yang pertama memperkuat keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat iman kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi, terutama masalah-masalah hati. Ya bagaimana tawakalnya kita, bagaimana bergantungnya kita kepada Allah ya. Karena ini yang akan membuat kita qanaah. Coba ya akhwat, kalau kita benar-benar iman kita itu kita benar-benar yang ada Allah lagi, percaya kepada Allah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Toh yang maha memberikan rizki Allah, yang memberikan masalah kepada kita Allah, dan yang akan memberikan solusinya juga Allah. Kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita rumit dalam sebuah masalah, yang menjadikan kita itu tidak menerima takdir Allah dengan baik, karena kurangnya rasa iman kita kepada Allah. Kurangnya rasa percaya kita kepada Allah bahwasanya Allah adalah zat yang maha memberikan rizki. Kurangnya rasa iman kita kepada Allah bahwasanya Allah adalah zat yang maha menjaga hambanya. Kurangnya rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang maha memberikan solusi dari semua permasalahan kita. Subhanallah. Kalau orang sudah benar-benar beriman kepada Allah, hubungan dengan Allahnya dekat ya, maka Allah akan berikan ketenangan. Subhanallah.
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya di dalam Al-Qur'an, barang siapa man amila salihah min dzakarin aw unsa, barang siapa yang dia beramal saleh, artinya beriman kepada Allah juga. Orang beramal saleh pastinya beriman kepada Allah, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan para ulama mengatakan kehidupan yang baik itu artinya adalah kehidupan yang dia merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cek lagi, kalau kita pengen qanaah, cek lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kedua teman-teman, setelah kita memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mentadabburi surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu bukan hanya kita baca agar bisa memberikan efek samping kepada kita, di antaranya adalah caranya mentadabburi. Kita mengetahui apa isi kandungan Al-Quran. Ya Masya Allah. Dan itu membuat akhirnya kita ridho dari apa-apa yang telah Allah beri kepada kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita belum memberikan haknya Al-Quran. Haknya Al-Quran itu ada 4. Ibu, yang pertama membaca. Jadi kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran itu baca. Kalau belum bisa membaca dengan baik, belajar tahsin. Yang kedua adalah mentadabburi. Mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Diamalkan dulu, apa yang diketahui diamalkan. Yang keempat baru dihafalkan. Dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada diri seorang hamba. Poin yang ketiga yang bisa kita lakukan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah adalah memahami makna kandungan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti isi maknanya yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mentadabburi, dengan kita memahami isi hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadikan kita hidup lebih qanaah. Poin yang keempat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi doanya sudah ya, dan sebenarnya ada doa satu lagi Bu, pendek, insyaallah ibu-ibu sudah hafal. Doanya itu Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, ikfina itu cukupkanlah kami dari apa-apa yang halal saja. Cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal dan jauhkan pastinya dari sesuatu yang haram. Karena di dunia ini ada yang halal, ada yang haram. Kita mau pilih yang mana? Pastinya kita pilih yang halal. Tapi terkadang subhat menyambar-nyambar, ya kan? Subhat menyambar akhirnya melakukan subhat tersebut masuk ke dalam keharaman. Maka dari itu kita minta kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Kemudian kita minta waghnina bifadlika amman siwak, waghnina bifadlika, bifa pakai dha yang tanpa tongkat, amman siwak, dan ighnina kayakanlah kami bifadlika dengan keutamaanmu, amman siwak dari selain engkau. Jadi kita minta kekayaan itu kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada orang pintar. Mungkin kalau orang kampung bilangnya orang pintar, bukan lagi kepada babi ngepet ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kekayaan yang Allah berikan, yaitu kekayaan hati. Karena letaknya yang namanya kekayaan sejatinya adalah di hati. Allah diamalkan ya ibu-ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk bisa mengamalkan doa ini. Ya Masya Allah. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah, ini penting banget nih, apalagi bagi ibu-ibu, melihat kondisi orang yang ada di bawah kita. Ini evaluasi PR untuk kita semuanya. Subhanallah. Ketika kita melihat kondisi orang yang ada di bawah kita, dari apa yang telah Allah titipkan, maka kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur. Dan ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Unduru, lihatlah kalian kepada orang yang lebih bawah, maksudnya yang Allah berikan lebih sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang lebih atas dari kalian dalam perihal dunia. Kalau perihal akhirat kita lihat orang yang lebih rajin dari kita. Tapi kalau masalah dunia yang kita lihat adalah orang yang lebih bawah dari kita. Kalau kita punya baju 2, lihat ada orang punya baju 1. Kalau kita punya motor, ada orang
orang hanya punya sepeda. Kalau kita punya sepeda, ada orang hanya mampu berjalan kaki. Kalau kita punya kaki, ada orang yang kalau berjalan aja harus diangkat. Ada orang yang kalau berjalan saja harus pakai kursi roda. Ya Masya Allah. Maka itu akan menjadikan kita lebih bersyukur. Ya Masya Allah. Dan Rasulullah mengatakan, wa huwa ajdar alla tazdiru ni'matallah. Dan itu membuat kita semuanya tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada kita. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu di sini masih ada posisinya kontraktor, rumahnya masih ngontrak, maka kita akan lebih bersyukur dan mengatakan alhamdulillah, sesungguhnya ini adalah titipan dari Engkau wahai Rabbku. Ada orang-orang yang boro-boro buat ngontrak, nggak ada uang buat ngontraknya, tidurnya di emperan toko. Kita lebih alhamdulillah. Jangan lihat ke orang yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah. Kalau kita lihat kepada mereka, maka kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh sejatinya yang menjadi rizki dari pemberian Allah adalah sesuatu yang kita rasakan. Ya, ini patokannya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya uang di tabungan, itu belum tentu rizki kita. Yang menjadi rizki kita itu apa-apa yang saat ini kita makan, itu rizki. Apa-apa yang saat ini kita infakkan, itu adalah milik kita sejatinya. Dan apa-apa yang belum kita gunakan, itu belum tentu adalah rizki kita. Syukuri apa yang sudah Allah beri dan jangan cari sesuatu yang belum Allah beri. Yang keenam, banyak membaca kisah-kisah orang-orang salih. Banyak membaca kisah-kisah orang salih, maka akan Allah tumbuhkan rasa qanaah. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang pengen anak-anaknya suka baca buku? Acungkan tangan. Benar, pengen. Pertanyaan kedua, kita udah biasa baca buku belum? Loh, anak itu niru kita. Kalau kita pengen anak kita suka baca, ibunya yang ada di depannya telepon, geret sana, geret sini, akhirnya anaknya boro-boro mau baca. Kita itu teladan bagi anak-anak kita. Maka saya katakan di tempat kami, anak-anak itu di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh kita kasih anak-anak buku-buku tebal, walaupun mereka belum bisa baca, buku-buku yang board book itu yang nggak gampang disobek anak-anak. Dan kita biarkan mereka megang buku, biarin aja, mau lecek mau apa, mereka belum bisa baca. Cuman mereka lihat aja ada gambar pelangi, ada gambar bunga, mereka senang gitu ya. Kenapa saya tumbuhkan itu? Agar mereka nanti kelak bisa cinta buku, cinta membaca. Yang ada Bu, kita sekarang ini bergegas anak-anak itu bagaimana caranya untuk cepat membaca. Tapi nanti anak sudah bisa membaca belum tentu cinta buku. Dan ini nanti yang akan insya Allah saya bahas di Ponorogo. Ya, judulnya yang namanya mendidik itu tidak mendadak. Yang namanya pengasuhan tuh butuh proses, ya, organik, ya, nggak bisa instan. Di situ insya Allah kita akan belajar lebih dalam. Kita sama para generasi zaman dahulu Bu, kira-kira perjuangannya berat mana? Berat zaman dahulu. Loh, orang-orang zaman dahulu itu nuntut ilmu, cari hadis, berjuang dari satu negeri ke negeri berikutnya, sampai semua harta dijual ya. Tinggal sisa atap-atap kayu yang ada di rumahnya, itu pun dijual untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Di perjuangan menuntut ilmu itu butuh bekal, butuh waktu yang panjang ya. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana mendidik anak-anak di Ponorogo. Baik. Nah, kalau kita pengen anak-anak kita suka membaca, mulai dari dalam diri kita suka baca cerita-cerita orang salih, baik itu kisah para anbiya, kisah para nabi, ataupun kisah para sahabat, atau kisah para tabi'in, maka kita akan menemukan bagaimana qanaahnya mereka. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling qanaah di kehidupan dunia. Kita bisa lihat Bu, beliau pernah suatu hari ketika beliau sedang menyiapkan parit ya waktu itu ya, dan subhanallah ketika itu sahabat melihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Kenapa kok diganjal perutnya sama batu Bu? Karena lapar, nggak makan. Apakah Rasulullah SAW ketika Allah belum beri makan kemudian Rasulullah tidak menyembah Allah? Rasulullah tetap bersyukur. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah aku di malam hari beribadah kepada Allah sampai telapak kakinya bengkak, itu agar aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukurnya Rasulullah SAW. Jadi kita kalau
dibandingkan dengan Rasulullah tidak ada apa-apanya. Rasulullah itu adalah nabi yang paling atau orang yang paling qanaah, dan nabi-nabi yang lain juga mereka semuanya adalah orang-orang yang qanaah. Baik, yang ketujuh, tips ya apa yang bisa kita lakukan, yaitu bahwa antara kaya dan miskin itu tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa kaya miskin seseorang itu tidak ada dampaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan melihat ketakwaan kita. Allah akan melihat hati kita, dan jangan pernah memandang bahwasanya orang kaya itu mulia. Karena yang terjadi di Yogyakarta, saya nggak tahu kalau di Madiun, biasanya kalau ada orang kaya di mana-mana itu biasanya lebih dihargai, biasanya lebih dimuliakan. Kalau di Madiun nggak ya? Oh sama. Kenapa kok statusnya orang kaya itu masyarakat lebih memuliakan, lebih menghargai? Kira-kira kenapa, Bu? Karena mereka membedakan antara kaya dan miskin. Padahal yang namanya kaya dan miskin itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang membedakan. Jadi kalau sekarang kita belum diberikan rezeki oleh Allah, tidak kemudian akhirnya kita berputus asa. Kalau tidak kemudian akhirnya kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang Allah beri harta yang sedikit itu terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah. Yang kedelapan adalah memahami bahwa semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa apa-apa yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga yang kedelapan ini bisa kita praktekkan. Dan sebelum saya menutup, ada nasihat terbaik ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jadilah seorang yang wara'. Wara' itu berhati-hati dari sesuatu yang syubhat apalagi haram. Maka engkau menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah. Dan jadilah seorang yang qanaah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita petik dari hikmah pelajaran pagi ini, semoga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang qanaah. Tidak ada yang perlu digelisahkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang salah pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.